Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawana eta manggala mutamanti. Yang termuliakan Buddha, Dhamma, dan Sangha, para romo dan ramani yang hadir, Bapak Pembimas, juga undangan perwakilan dari Walibi, seluruh undangan lainnya, saudara-saudari semua, selamat sore. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sebelum mulai, saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Patria. Patria. Oh, saya pikir iya Bante. Ternyata berfungsi ya bilangnya. Saya satu kali cukup ya. Ya, tidak pantas juga biku memimpin yel-yel ya. Ya, makanya tadi saya panggilnya suaranya sedang aja. Yel-yelnya nggak keluar juga nggak apa-apa. Patria, iya Bante, nggak apa-apa. Tapi ternyata yel-yelnya keluar ya. Ya, luar biasa, semangat semua. Saya diberi kesempatan memberi anusasana, tidak akan panjang ya, tidak akan panjang. Jangan karena dimulai dengan Namo tassa bhagavato, nanti saudara-saudari semua dalam hati, mati nih 2 jam ini. Nggak kelar-kelar ini ya, mau keluar takut karma buruk ya. Mau ngobrol nanti karma buruk berbuah begitu ya. Tidak ya, paling banter, paling maksimal 20 menit ya, tapi tidak ada jam dinding ya. Jadi saya tidak tahu ya, ini pakai kira-kira saja, pakai kira-kira ya. Dan selain itu, karena hari ini acaranya panjang ya, acaranya panjang, mendengarkan dhamma itu juga bagian dari puja bakti ya, karena kita sedang memberi puja pada Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi saudara-saudari fokus ya, maksimal 20 menit, mungkin hanya 15-17 menit ya. Ambillah kesempatan ini untuk puja bakti untuk hari ini ya. Saudara-saudari, saya baru kembali dari India, pulang ke Indonesia tanggal 11 kemarin ya. Ada satu tempat yang unik sekali di sana. Kami keliling ke banyak sekali kota, dan saya baru tahu ternyata kata Vrindavan, pernah dengar? Pernah ya? Nah, ternyata beneran ada ya. Jadi ketika saya lewat jalan tol, tapi jalan tol di India itu lucu ya, motor itu boleh masuk begitu ya. Jadi kita ikut jalan tol, ada motor ya. Lalu ada satu lagi yang boleh masuk, kadang-kadang ada sapi. Dan katanya kalau mengganggu sapi di India itu melanggar undang-undang. Iya, dilindungi negara. Jadi kalau saudara ke India, jangan ganggu sapi ya. Jangan ganggu sapi, ingat itu. Nah, ketika saya di jalan tol, saya lihat ada informasi kota persis seperti jalan tol kita, warnanya hijau persis. Dan kalau di luar negeri jalan tol itu kadang disebut highway ya, kadang disebut expressway. Di India mereka sebut tol. Dan ternyata jalan tol itu mungkin bahasa dari Eropa atau dari mana saya tidak tahu. Di India mereka juga tulis tol, T-O-L-L.
Ya, lalu ada pamflet itu informasi Vrindavan. Oh, rupanya ada tempatnya ya. Biasanya kalau video-video Vrindavan di Indonesia itu yang makanannya banyak vitaminnya. Kalau yang ketawa berarti ngerti maksudnya ya. Yang nggak ketawa tanya temannya, apa maksudnya gitu ya. Dan itu beneran terjadi. 10 hari kami tur, ada yang uji nyali. Coba makan gorengan di India. Itu sudah uji nyali itu ya. Lalu ada beberapa teman di bus itu, mereka bilang, masih ada entrostok enggak? Masih. Oke, kita coba makan gorengan itu di samping, karena jalan kita macet menuju border ke Nepal ya, macet sekali, nggak bergerak. Di sampingnya ada yang jualan gorengan, mereka coba beli. Lalu mereka beli 200 rupiah. Kalau dikali itu 40.000 ya, cukup banyak, dapat sekantong. Dan mungkin 30% orang di bus itu berani makan. Bapak-bapak berani makan, ibu-ibu tidak berani makan. Dan pas ngambil gorengannya itu tidak pakai capit ya, pakai tangan ya, enggak apa-apa ya, itu protein tambahan. Terus hitung uang pakai tangan yang sama ya, nanti ambil lagi gorengan. Untung ada satu jenis gorengan tidak tahu apa jenisnya, tidak tahu, karena saya tidak ikut makan, sudah sore ya, itu sudah jam 4 sore, saya tidak boleh makan lagi. Tapi kalau itu jam 9 pagi, mungkin saya tidak ikut makan juga ya. Setelah habis gorengannya, mereka baru sadar ada satu jenis gorengan yang lucu banget. Mungkin kalau di Indonesia namanya gorengan geprek. Nggak tahu kenapa, nggak tahu. Itu gorengan sudah jadi, digeprek pakai tangan. Beneran, gepreknya cepat sekali supaya jadi penyet. Dan tangannya ya tangan yang tadi itu ya. Digeprek satu-satu. Baik. Ketika perjalanan di sana, kami masuk ke satu museum. Museum ini sangat unik. Ini adalah museum dari Biksu Xianzang yang datang asli dari Tiongkok. Pertanyaan saya, bagaimana bisa ada orang Tiongkok tapi museumnya dibangun di India? Mungkin saudara-saudari yang umurnya di bawah 20 mungkin tidak pernah nonton serial ini ya, tapi kalau umurnya di atas 25 pasti tahu serial ini. Dulu di Indonesia itu ada serial namanya Kerasakti. Ada yang nonton di sini? Nonton ya? Ya, karena sekarang sudah zaman YouTube ya. Kalau dulu kita masih zaman TV, itu kita dipaksa nonton apa yang ada, betul ya? Nah, sedangkan zaman sekarang Anda tidak dipaksa nonton apa yang ada, tapi Anda nonton apa yang Anda suka, betul ya? Tapi ada kelemahannya. Kelemahannya ini saya perhatikan, orang dulu pada zaman TV pengetahuannya lebih general, lebih luas. Kenapa? Dipaksa. Kalau sudah jam itu adanya berita, ya kami anak-anak juga nonton berita. Kalau pada jam itu, kalau saya tidak sekolah pagi-pagi, ini sambil curhat ya, kadang-kadang pagi tidak sekolah, mengharapkan kartun itu nggak ada. Kartun cuma hari Minggu atau hari biasa itu sore di atas jam 4. Jadi kalau misalkan pagi tidak ke sekolah, walaupun saya masih SD ataupun SMP, saya buka pagi-pagi nontonnya apa? Silet. Tahu silet? Wah, luar biasa ya. Masih ada nggak sekarang? Masih ya? Ya, ada silet kalau dulu ya. Itu gosip selebriti, setajam silet. Kalau sekarang lambe turah ya. Saya tidak nonton, jangan khawatir ya. Pasti nonton lambe turah, enggak ya? Nah, tapi pengetahuan jadi general. Baik, ada satu
yang ingin saya angkat pada sore hari ini mengenai kisah Kerasakti. Sebenarnya kisah Kerasakti itu fiksi. Saya ulangi, fiksi, tidak real. Itu masuk sebagai salah satu dari 3 novel terbaik sepanjang sejarah Tiongkok. Ya. Yang pertama adalah Three Kingdoms, Sangkok. Yang kedua adalah Journey to the West, Tong Samcong, Kerasakti. Yang ketiga tidak ada di episode saya. Yang ketiga tidak ada di episode saya, Sampai Entai, Kisah Cinta. Ya. Yang ketiga saya juga tidak pernah nonton, tidak pernah baca. Ya. Nah, tetapi kisah Kerasakti ini sebenarnya benar-benar terinspirasi dari kisah nyata. Ya, seorang biksu jalan kaki dari Tiongkok ke India demi mengambil kitab suci. Pada saat itu agama Buddha sudah datang ke Tiongkok, tapi kitab suci belum ada. Jadi akhirnya satu biku namanya Xian Chang, dia berpikir mau jalan ke India, jalan kaki, beneran jalan kaki. Dan perjalanan itu berhasil. Dia jalan dari Tiongkok ke India totalnya 4 tahun. Dan di dalam perjalanan itu banyak sekali halangan. Mereka diganggu perampok, mereka diganggu oleh pencuri, bandit, bencana. Ketika mereka lewat di gunung es itu longsor. Nah, kenapa saya pakai kata mereka? Karena biksu ini ditemani beberapa prajurit kerajaan. Tetapi sepanjang perjalanan banyak yang mati, banyak yang meninggal. Dan yang paling banyak itu ketika melewati siluman laba-laba. Nah, ini mungkin tidak semua. Ini nonton serialnya sampai habis enggak? Sampai habis. Berarti diputar ulang ya. Ya, mungkin sering diputar ulang ya. Ada movie-nya juga. Ya. Siluman laba-laba itu hanya perlambangan. Pada saat itu mereka lewat daerah prostitusi. Ya, bahasa kasarnya desa pelacuran. Ya, prostitusi artinya pelacuran. Ketika mereka masuk ke desa prostitusi, prajurit yang sudah jalan kaki setahun, mungkin sudah 2 tahun, sudah tidak tahan, mereka resign. Ya, mereka tinggal saja di desa itu karena digoda oleh para wanita membangun rumah tangga di sana. Tapi akhirnya biksu ini tiba di Tiongkok dengan selamat. Nah, perjalanan 4 tahun, tinggal di India 9 tahun untuk belajar bahasa Hindi dan juga bahasa Sanskerta. Ya, bahasa Sanskerta itu mirip dengan bahasa Pali. Lalu kemudian pulang lagi, perjalanan 4 tahun, total 17 tahun. Dan perjalanan 17 tahun itu menjadi legenda sampai hari ini. Kenapa saya cerita kisah ini? Selain daripada ingin saudara-saudari semua kalau ingin berkarya, tidak lupa harus punya semangat juang dan kesabaran. Ya, kalau Anda ingin berkarya, semua melalui semangat juang dan kesabaran. Semangat juang dan kesabaran. Sebelum saya lanjut ke topik lain, ya, hari ini saya catat beberapa topik penting semua. Kenapa Bante di serialnya itu ada Kerasakti, ada Babi Sakti, betul ya? Adipatkai namanya ya, atau Cupatkai ya. Ada Saceng ya. Kenapa? Sebenarnya itu hanya perlambangan. Kerasakti itu adalah lambang dari kemarahan, dosa. Ya, Cupatkai itu lambang dari lomba, keserakahan. Memang dia paling serakah ya. Dia paling serakah. Bahkan dia pernah berkhianat pada anggotanya. Jadi berhati-hatilah pada orang serakah itu bisa berkhianat. Ini dari novelnya ya, dari novelnya. Lalu yang ketiga, Saceng adalah orang bodoh ya. Dia sih baik sebenarnya ya, tapi bodohnya tidak ketolongan. Tetapi akhirnya Biksu Xian Chang berhasil tiba sampai tujuan. Kenapa?
karena ada dua hal. Satu, beliau sendiri sebagai lambang kebijaksanaan dan ditemani kuda putih. Kuda putih itu adalah lambang dari sifat rajin. Oleh karena itu, saudara-saudari, secara spiritual kita perlu mengembangkan diri menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Tapi bagaimana lebih baik itu? Sederhananya, saudara-saudari hafal saja. Menjadi lebih baik itu berkurangnya kemarahan. Ya, sifat serakah berkurang. Kalau orang serakahnya berkurang, ngambeknya jarang. Ya. Jadi kalau yang ngambeknya masih sering, nanti dikurangin. Ya. Yang ketiga, kebodohan batin berkurang. Senanglah belajar dhamma supaya Anda jadi lebih bijaksana. Dua hal harus berkembang. Satu sifat rajin, satu adalah semangat. Baik, saya tadi mengatakan bahwa jika ingin berkarya harus punya kesabaran dan daya juang. Sebelum saya lanjut ke cerita selanjutnya, saya punya kuis. Ya, kuis tidak berhadiah. Nah, saya tidak bawa hadiah ya. Nah, ada apel lah ya, apel ya. Nah, ada apel nanti minta sama Sang Buddha. Konsentrasi ya. Nggak ngantuk toh? Baik. Bayangkan Anda mendapatkan satu koin ajaib. Koin ini kita masukkan ke botol 1,5 liter. Tahu botol 1,5 liter? Aqua yang besar ya. Yang kecil berapa liter? 1 galon berapa liter? Wah, pintar semua ya. Ketahuan orang dagang semua. Iya, Anda dapat satu koin ajaib. Ya. Anggaplah Anda ke Wihara Ngendut, ketemu Bante Panyawaro, dikasih koin ajaib. Tapi jangan beneran ditagih ya. Setelah ini berangkat ke Ngendut, Bante minta koin ajaib. Hah? Mana ada saya? Kakak Bante Amijato ada gitu ya. Baik, koin ini Anda masukkan ke botol 1,5 liter. Setiap hari dia berlipat ganda. Keren ya? Lumayan ini ya. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, lalu 16, 32, 64, 12, 8, betul ya? 256 ya, dan seterusnya. Yang jual flash disk pintar ya. Betul ya? Itu perkalian flash disk itu. Baik. Ini rodo susah ini ya. Konsennya. Jangan ini. Oke, baik. Konsennya. Setelah 30 hari koin itu penuh. Setelah 30 hari koin itu penuh. Hari keberapa koin itu 1/4 penuh? 28. Ya, jawaban lain? Konsen ya? Ya, satu orang jawab satu jawaban. Saya tampung dulu pelan-pelan ya. Hari keberapa dia 1/4 penuh? Hari ke-7 boleh. Siapa lagi? Berapa? 25 boleh ya. Ya. Hari keberapa? 1/4 penuh ya. Ya, yang bingung banyak ya. Kalau Anda bingung, pura-pura aja hitung ya. Ya, biar keren. Padahal nggak hitung ini. Nah, tangan begini-begini. Baik. Baik, fokus ya, saya kasih jawabannya ya. Ya, saya kasih jawabannya. Saya sering membuat kuis ini. Sering sekali orang menjawab hari ke-7 ya. Sering juga orang jawab hari ke-15.
Nggak tahu dasarnya apa, saya juga nggak tahu. Tapi boleh, semua saya tampung. Hari ke-8 Bante, boleh. Hari ke-3 Bante, boleh ya. Baik. Kalau dia penuh di hari ke-30, maka dia seperempat penuh di hari ke-28. Tapi saya kasih logikanya. Kalau dia penuh di hari ke-30, kan dia setiap hari berlipat 2, betul? Maka sehari sebelum dia cuma setengah, betul? Karena dia besok penuh. Itu hari ke-29. Hari ke-28 dia setengahnya lagi, seperempat penuh. Harusnya tadi saya keliru ya. Kalau saya kasih hak seperempat penuh, itu biasa pertanyaan saya untuk anak SMP. Harusnya tadi saya buat 1/8 penuh ya, biar lebih sulit ya. Betul ya? Nah ya, itu adalah hari ke-27, betul ya? Baik. Coba Anda semua bayangkan. Dia penuh hari ke-30. Dia setengah penuh di hari ke-29. Dia seperempat penuh di hari ke-28. 1/8 penuh hari 26, 1/16 penuh hari ke-25. Tahu nggak 1/16 penuh itu seperti apa? Segini. Betul ya? Segini. Inilah yang membuat tidak banyak orang berhasil di dunia ini. Kenapa? Karena mereka tidak mau sabar. Ketika mereka bekerja dari hari pertama sampai hari ke-24, cuma dapat segini. Ini 24 ini. Hari ke-24 ini segini. Hari ke-25 segini. Hari ke-26 segini. Betul ya? Lalu hari ke-30 penuh. Itu salah satu rahasia alam. Rahasianya adalah kalau Anda bekerja, cintailah prosesnya. Ya, hasil itu akan tiba-tiba besar sekejap yang tidak Anda kira. Iya, sekejap yang tidak Anda kira. Anda sudah bangun karya Anda ini, pemuda berkarya Indonesia Jaya. Mau membuat satu video yang bagus seperti tadi, percintaannya sampai entai ala Bali. Betul ya? Itu 3 tahun. Anda tidak tahu seberapa sulit mengambil take di setiap video itu. Saya pernah diminta untuk mengajar balasuta untuk kegiatan ITC nasional. Waktu itu saya di Thailand. Bante rekam aja. Saya nggak punya alat. Nggak apa-apa, Bante pakai HP aja. Ternyata merekam pakai HP sulit banget. Lightingnya kurang bagus, audionya kurang bagus. Saya cari audio merek Boya, betul ya? Nah, anak zaman sekarang kan senangnya bikin konten ya, tahu nih merek Boya. Saya mulai membuat videonya jam 7 malam. Pelajaran suta 1 jam. Tahu jam berapa videonya selesai? Jam 5 pagi. Iya, karena saya nggak mau edit, saya nggak pinter edit. Jadi setiap salah saya ulang dari awal. Iya, saya sudah ceramah 25 menit ya. Ceramahnya sama angin, sama makhluk yang tidak tampak. Salah, saya ulang dari awal. Karena pada saat itu alat saya tidak memadai, saya juga tidak pernah ngedit. Kalau saya mau belajar ngedit ya minimal 3 hari, karena saya nggak pernah nyentuh. Ya cuma tahu softwarenya, Premiere Pro, DaVinci, tapi saya nggak pernah nyentuh. Kalau saya mau nyentuh, mungkin saya harus habis 3-4 hari. Nah akhirnya saya manual saja. Tapi tidak menyerah. Saudara-saudari, ingat, botol itu penuh hari ke-30. Anda mungkin tidak melihat apa-apa pada 25 hari pertama. Anda juga harus ingat Biksu Xianzang. Ya, demi membawa kitab suci ke Tiongkok, semua prosesnya 17 tahun. Saya akan akhiri dengan beberapa hal yang sangat penting. Khawatir saya ini lewat, ini 20 menit ya. Tapi saya lihat saudara-saudari masih semangat semua. Baik, ini cerita terakhir. Ya, tutup ini, kertasnya tutup ya. Ada satu hal yang kalau saya tidak ceritakan, Anda mungkin tidak ngeh ya.
Saat ini kita berada di dalam bagian dari keluarga besar Theravada Indonesia. Itu ada lambang kecil-kecil di sana. Dari STI, Astinda, Magabudi, Wandani, FIB, lalu Patria. Betul ya? Ya, kita ada di dalam wadah namanya keluarga besar Theravada Indonesia. Tapi apakah Anda tahu wadah ini semua dibangun oleh anak muda? Ya, ini semua dibangun oleh pemuda. Anda Bante, itu Bante semua sudah tua. Bante aja yang masih muda kelihatan tua, begitu ya? Karena biku itu dituakan. Saya sebenarnya masih umur 31, tapi kelamaan jadi biku kadang saya merasa kayak orang tua juga. Ya. Saya bicara mulai melambat. Kalau ngomong ulang-ulang, betul. Ya. Kalau jalan pelan-pelan. Hobinya minum teh, duduk merenung 2 jam. Saya kadang merasa saya kok sudah tua sekali saya. Padahal saya baru 31 ini tahun ini. Kenapa semua ini dibangun oleh pemuda? Karena semua yang membangun ini dulu masih muda. Ya. Saya ambil contoh yang paling puncak saja, Bante Panyawaro. Kenal? Kenal ya? Ya, Anda harus kenal ya. Yang nggak kenal anggap aja dulu. Nanti cek Google ya. Bante Panyawaro Mahathera. Beliau adalah pimpinan para biku dari STI Sangga Theravada Indonesia seluruh Indonesia. Tinggalnya di Wihara Mendut. Tapi apakah Anda tahu? Beliau menjadi samanera itu umur 20-an. Umur kuliah ya, menjadi samanera mungkin umur 21. Saya menjadi biku umur 23. Menjadi samanera. Beliau lebih muda pada saat beliau masih kuliah. Beliau mengambil jurusan psikologi di UGM. Dan orang zaman dulu bisa kuliah di UGM itu luar biasa. Dan katanya bahkan beliau memilih menjadi biku kuliahnya belum selesai. Iya, beliau sudah memutuskan jadi biku. Akhirnya beliau pergi kuliah pakai jubah. Ya, pergi kuliah pakai jubah. Sampai akhirnya beliau menyatakan cukup. Nah, sangat sulit menjadi biku di zaman itu. Ini cerita yang kalau Anda tidak dengar dari saya, mungkin tidak ada lagi catatannya. Ya, jadi cerita terakhir ini akan menjadi dokumentasi yang baik untuk saudara-saudari semua. Dulu Wihara Theravada itu hampir tidak ada, bukan hampir ya, tidak ada intinya, tidak ada. Lalu para biku tinggal di mana? Para biku ketika pembinaan masih sering numpang di kelenteng, numpang di kelenteng. Lalu zaman dulu para biku tidak sering naik pesawat, jarang sekali. Kenapa? Pesawat mahal, tidak sanggup. Jadi kemana-mana naik bus. Nah, saking berjuangnya, pindah patah saja tidak ada yang ngerti. Jadi Bante Panyawaro pernah cerita, beliau sering numpang di kelenteng tapi tidak dapat makan. Ya, tidak dapat makan. Terus Bante makannya bagaimana? Minta ke Sang Buddha. Apel. Beneran, di kelenteng kan sering ada orang sembahyang buah. Jadi pagi-pagi atau siang beliau minta ke yang tukang jaga. Pak, itu buahnya boleh enggak untuk saya? Sampai begitu. Oh boleh biksu, boleh silahkan. Diambilkan untuk beliau. Satu ketika beliau jalan dari satu kota ke kota lain. Ya betul, beliau jalan antar kota. Karena pada saat itu umat mungkin tidak paham, yang mengurus beliau itu tidak paham entah bagaimana ceritanya. Beliau bisa terdampar saja ya, mungkin diantar tidak dipulangkan. Beliau memilih jalan kaki, dan itu perjalanan jauh sekali. Sampai tengah jalan ada bus yang lewat. Lalu busnya berhenti karena aneh, ada orang jalan kaki di jalan lintas kota. Aneh, busnya berhenti. Lalu kernetnya bilang, "Pak, naik Pak." Beliaunya diam mungkin. Kenapa diam? Ada yang tahu? Nggak ada uang. Gimana ini ya? "Pak, naik Pak."
nggak ada uang. Beliau ingat, beliau dapat pen dari umat segepok. Ada pen segepok. Beliau keluarkan pennya nih. Bayar pakai ini boleh, gitu. Bayarnya pakai pen. Lalu kernetnya baik sekali. Naik aja Pak, nggak usah bayar. Oh iya terima kasih. Beliau naik terus. Satu ketika beliau pernah datang ke desa yang sangat jauh. Saya pun tidak diberitahu nama desanya. Ya, desa yang sangat jauh di Jawa Tengah. Sesampainya di sana, beliau memberikan dana desana. Acaranya itu level desa. Level desa artinya semua orang desa ngumpul. Acara yang cukup besar. Tapi Anda tahu, di desa itu tidak ada air bersih. Ya, di desa itu tidak ada air bersih. Saya dari kota Medan, dan dulu saya jualan produk farmasi. Kalau kita harus jalan ke Pulau Nias, sama di Pulau Nias semua airnya itu berminyak. Ya, jadi kalau minum harus aqua, harus air botol. Kalau mandi masih sanggup dah, berminyak sedikit ya, moisturizer alaminya. Ya, berminyak sedikit, moisturizer alami. Tapi minum harus botol aqua. Beliau tiba sampai di sana, beliau disuguhkan air, airnya keruh. Airnya keruh. Gimana coba? Ini kalau Anda pembinaan, Anda sudah haus sekali, diberi air, airnya keruh, tapi panas. Jadi itu air sebenarnya kotor, tapi direbus supaya kumannya mati, tapi masih keruh. Awalnya beliau bertahan, gimana minumnya ini ya, air keruh begini. Lalu beliau dekatkan, bahkan ada aroma tidak sedapnya. Beliau letakkan lagi. Lalu beliau ceramah. Tapi setelah ceramah panjang kan tidak tahan ya, namanya haus, perjalanan sudah dari jauh. Beliau putuskan untuk minum saja. Beliau minum air ini, rasanya tidak karu-karuan. Saya tidak pernah minum, tapi kok rasanya kayak kita pun bisa merasakan air keruh itu. Setelah itu tidak apa-apa, yang terminumnya tidak apa-apa. Pulang dari sana, beliaunya batuk tidak sembuh 1 bulan. Ya, jadi saudara-saudari yang ingin saya ceritakan, segala sesuatu karya yang besar itu dikerjakan dengan perjuangan, kesabaran dan sepenuh hati. Kita ini semua, termasuk saya ya, mendapatkan berkah karma baik para sesepuh. Yang berjuang para sesepuh, Bante Panyawaro, Bante Giri Rakito, Bante Jodi Damo, kita menikmati, betul ya? Gedung sudah bagus, dana juga besar, umat sudah banyak. Tetapi kita punya karya kita sendiri. Hari ini kita menikmati karya mereka, saudara-saudari membuat karya selanjutnya. Jadi Patria berkarya, Indonesia Jaya. Ini adalah semua anusasana saya. Ya, saya pikir 20 menit sudah lewat ini. Ya. 20 menit sudah lewat, tidak ada tambahan cerita. Saya berharap apa yang saya ceritakan ini walaupun sedikit, Anda ingat seumur hidup. Anda tidak akan gagal melakukan apapun selama Anda ingat koin ajaib tadi. Jangan berhenti hanya karena bosan. Ya, Anda belajar apapun, jangan berhenti hanya karena bosan. Berjuanglah. Perjalanan panjang itu tidak mengkhianati hasil. Ya, Biksu Xianchang Tong Samcong jalan 17 tahun, beliau dikenang sampai sudah 1000 tahun, namanya masih awet. Jadi ketika Anda berjuang, jangan kalah sama bosan, begitu ya. Jangan kalah sama males. Lakukanlah sepenuh hati. Selamat ulang tahun kepada seluruh perangkat organisasi Patria, saudara-saudari semua. Saya ucapkan selamat ulang tahun. Sabe Santa, Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.
Sadu, sadu.